Wow. Kamu hampir memaksaku ke lift berikutnya. Mau aku bersihkan ini untukmu? Lantai berapa? Maaf, aku menuju lantai 16. Kamu kesini untuk wawancara ya? Pulang mandi dan tidur. Kamu tidak punya kesempatan. Hei, bagaimana bisa kamu seorang pria yang mendorong gerobak kebersihan bicara? Begitu banyak? Apa? Baik-baik saja? Aku hanya akan tahu. Apa yang kamu lakukan? Setelah mencoba biarkan aku mewawancaraimu, kamu akan. Baik-baik saja, silakan ke lantai 16, terima kasih. Siapa namamu? Aku sudah melihat begitu banyak wanita cantik. Biarkan aku mendengar namamu dan aku akan tahu apakah kamu punya kesempatan. Atau tidak, kenapa kamu cekat Caswodan tidak berani memberitahuku? Lu Xiao-Xiao dengan 2 mulut. Kenapa senyum Lu Xiao-Xiao terlihat begitu kampungan? Bagaimana menurutmu? Bagus. Kalau namaku bisa membuatmu tertawa. Xiao-Xiao dengan 2 mulut senyum lagi. Aku beritahu kamu, ada begitu banyak wanita cantik yang datang untuk wawancara hari ini. Tetapi setiap satu dari mereka lebih cantik, lebih elegan dan lebih anggun darimu. Menurut kualitasmu, kamu hanya bisa menilai apakah tingkat bakteriku serius di atas standar, berdasarkan penglihatan dan penciumanmu. Ketidaktahuan adalah ketidakgentaran. Jadi, mari kita lihat pakaianmu hari ini. Pertama, kamu tidak punya selera. Kedua, kamu sama sekali tidak mengerti. Ketiga, aku punya otak. Dan kamu pikir mereka tidak punya? Aku ingin mengeluh tentang kamu masuk tanpa izin di lift wanita dan mengganggu tamu. Silakan hubungi 04086666. Kalau kamu merasa sedih dan butuh hiburan, kamu bisa menghubungi nomor ini kapan saja. Aku akan membelikanmu kopi. Haha, tukang kebersihan macam apa kamu? Kamu bahkan punya kartu nama. Kamu tidak perlu kopi. Tetapi ketika aku mengeluh, saya perlu melihat nama Anda. Zhuo Yuan, petugas kebersihan di perusahaan hubungan masyarakat Langya. Halo, non maaf, di mana kantor rekrutmen? Di sana, silakan. Ya, terima. Kasih halo, saya di sini untuk wawancara. Maaf, wawancara sudah selesai. Apakah Anda? Direktur HR? Direktur kreatif eksekutif? Atau bos terbesar di sini di hubungan masyarakat Langya? Anda adalah penguji utama, kan? Ini membuatnya mudah. Penguji ada di sini dan kandidat juga ada di sini. Cukup habiskan selusin atau 20 menit lagi. Dan Anda mungkin bisa. Merekrut jenius kreatif untuk hubungan masyarakat Langya. UPS, saya meninggalkan resume saya di gerobak petugas kebersihan. Bisakah Anda tunggu sebentar? Biar saya tanyakan beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Jika Anda adalah merek luar negeri yang baru masuk ke Cina, apa yang Anda pikir adalah hal terpenting? Langsung saja katakan. Ya. Memahami target audiens adalah tentang memahami apa yang mereka pikirkan sebelum Anda bisa berbicara dengan brilian. Kelompok orang yang berbeda memiliki hobi dan kebiasaan hidup yang berbeda. Jika Anda tidak memahami gaya hidup kelompok target, Anda tidak bisa menghasilkan ide, iklan dan kegiatan hubungan masyarakat yang mengesankan mereka. Siapa yang Anda pikir adalah orang paling sukses di industri hubungan masyarakat? Ariely, dan teorinya bahwa masyarakat harus tahu masih berlaku dalam industri hubungan masyarakat saat ini. Mengapa tidak? Masyarakat tentu memiliki hak untuk tahu, dan mereka harus tahu kebenaran. Jadi bisakah teori ini dipertahankan selamanya?
Tidak mudah untuk tetap berpegang pada konsep ini. Mengapa Anda ingin bekerja di Departemen Kreatif Lanya Public Relations? Karena saya penasaran. Saya dengar semua orang di Lanya Public Relations adalah jenius kreatif dan cantik. Jadi saya ingin datang dan melihat-lihat. Maaf, apakah Anda memiliki pengalaman kerja yang relevan? S1 dan S2 saya keduanya di bidang public relations dan saya menerima beasiswa kelas 1 setiap tahun. Untuk desain kreatif iklan saya, kami membutuhkan pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Mengapa Anda memberikan ini kepada saya? Saya ingin tahu. Mengapa Anda mengirim saya pemberitahuan wawancara? Ketika saya bahkan tidak mengirimkan resume saya, bagaimana Anda tahu? Tentang saya, maaf. Kami tidak mengirim pemberitahuan kepada siapapun. Dan kami bahkan tidak mengenal Anda. Saya juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Anda. Bagaimana mungkin kami mengirimkan pemberitahuan kepada Anda ketika Anda bahkan tidak mengirimkan resume Anda? Baiklah, silakan tanyakan hal lain. Wawancara selesai. Sepertinya, saya harus kembali dan bergabung dengan semua orang untuk melamar seperti orang gila. Saya bertanya-tanya, apakah tangan tak terlihat masih bisa membawa saya masuk ke sini? Tapi, pertama saya harus menyelesaikan urusan dengan tukang bersih yang bau itu. Lihat saja jika Anda mau. Bagaimanapun juga gratis, tapi jika Anda ingin saya membelikan Anda kopi, Anda harus menunggu sebentar. Saya sedang bekerja. Mengapa? Lanya Public Relations belum memecat tukang bersih seperti Anda. Apa yang Anda bicarakan? Mengapa Lanya Public Relations belum memecat tukang bersih seperti Anda? Tahukah Anda mengapa Anda tidak lulus wawancara? Karena Anda tidak tahu apa-apa. Berikan resume Anda kembali, saya akan melemparkannya ke mobil Anda. Saya yakin. Anda bisa katakan saja terima kasih kepada saya, dan saya akan membiarkan resume Anda berakhir di meja Direktur HR. Siapa Anda? Dengarkan baik-baik. Lanya Public Relations adalah organisasi besar, dengan lebih dari selusin manajer. Baik tinggi maupun rendah, siapapun yang satu tingkat lebih tinggi bisa menghancurkan siapapun dan menyuruh mereka pergi kapan saja. Tapi kamu, Nona Guan, harus rendah hati. Jadi, jauhi tempat yang tidak seharusnya kamu lewat. Jangan masuk ke ruangan yang tidak seharusnya kamu masuki, dan jangan tahu hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Tapi aku, Tuan Zuo, adalah yang terbaik di Lanya. Tidak ada lantai yang tidak bisa kujangkau, tidak ada ruangan dan tidak ada rahasia yang tidak ku ketahui. Bahkan manajer regional Frank tidak tahu apa yang orang-orang di bawahnya memanggilnya. Tapi aku tahu. Jadi apa yang kita panggil dia? Pramugari? Jika ada yang salah, dia hanya akan naik pesawat dan terbang ke markas untuk menemui CEO. Bagaimana menurutmu, Yang Jiangkan? Hei, apakah kamu tahu siapa yang mengirim ini padaku? Tidak ada yang di atas. Apakah itu mengatakan Departemen Sumber Daya Manusia? Tapi orang-orang HR bilang, mereka belum mengirim pemberitahuan kepada siapapun. Hanya iklan. Oke, biar aku lihat. Biar aku lihat format nada dan kertas surat ini. Persis sama dengan yang dari Departemen HR.
Jika itu tidak dikirimkan kepadamu secara internal oleh maka itu pasti dikirim oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengirimkan pemberitahuan wawancara kepadamu. Mengapa kamu menghela napas? Aku menghela napas. Sepertinya Tuhan ada di mana-mana. Dan tepat di belakangku. Ya? Ini juga alasan terpenting aku bergabung dengannya. Selalu ada tangan tak terlihat. Di belakangku mendorongku sepanjang jalan. Ke dalam langnya. Hei, aku akan bertaruh denganmu. Aku yakin aku pasti akan masuk ke langnya public relations. Terlepas dari bagaimana wawancara berjalan, saya akan masuk. Apakah itu tangan Tuhan? Ya, mungkin. Tapi aku pikir itu tangan manusia. Hei, lupakan saja. Hei, kenapa kamu biarkan aku menyentuhmu? Bukan tangan gadis itu. Apa yang kamu pertaruhkan? Bukankah kamu bilang ingin bertaruh denganku Paman Suo? Baiklah. Siapapun yang kalah akan menari di lobi. Kamu ini cukup menarik. Hei Jude. Bikin jelek pikirkan sesuatu dan perbaiki ingat. Sudah cukupkah kamu melihatnya? Saya akan bekerja. Mereka baru saja menemukan bahwa kabelnya telah dipotong. Selain kamu, siapa lagi yang ada di sini? Direktur Lee, tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan. Director Lee. Semuanya baik-baik saja. Kami akan segera kembali cepat. Apa kamu melihat orang lain di sini? Tidak, mereka semua adalah staf kami. Kami sudah memberitahumu bahwa kamu harus mengontrol siapa yang masuk ke lantai atas dan menyiapkan rencana darurat. Pesaing kita akan mencoba segala cara untuk merusak acara kita. Saya mengerti itu. Semua sudah siap. Sekarang periksa layarnya baik. Sesuai rencana, malam ini, Presiden Oh dan Direktur Pemasaran King Yang Sabrina akan memberikan pidato mereka. Setelah itu mereka perlu menekan tombol starter bersama-sama. Disertai dengan efek kilatan cahaya, logo King Yang dan Langnya akan muncul di layar besar. Melambangkan King Yang dan Langnya S. Masuk resmi ke pasar Tiongkok. Acara malam ini harus dimulai tepat waktu. Saya pikir berita pertama, Frank akan terima saat dia kembali dari liburan, adalah betapa suksesnya acara kita. Apa kamu pikir itu oke? Tentu saja. Ini semua urusan kita. Kasih aku daftar tamu, dan cek siapa yang melakukannya. Orang itu pasti masih di gedung ini. Sistem pasokan air pemadam kebakaran di kamar mandi rusak. Air ada di mana-mana. Detektornya rusak. Sistem sprinkler otomatis sedang menyemprot secara otomatis. Kok bisa jadi seperti ini? Sarah, ini daftar pengunjung yang kamu minta. Menurut rencana awal, ada 108 orang luar yang mengunjungi Langnya hari ini. 48 diantaranya adalah pelamar kerja, 29 adalah klien dari berbagai lantai, dan 30 adalah staf yang menghadiri acara malam ini. Tapi buku daftar masuk saya hanya menunjukkan 107 orang. Satu orang hilang. Jadi mereka bilang mereka tidak datang sesuai pemberitahuan kita perlu meninjau rekaman pengawasan untuk mencari tahu apakah mereka datang atau tidak. Tapi itu butuh waktu. Jadi kita akan berpisah. Kamu bawa beberapa orang untuk survei tempat kejadian dan mencari petunjuk. Kita juga harus menghilangkan semua potensi bahaya yang mungkin terjadi. Malam ini sementara saya meninjau rekaman pengawasan. Oke. Beritahu semua orang, kamar mandi lantai atas harus diperbaiki sebelum acara malam ini dimulai. Karena semua tamu akan menggunakannya hari ini. Semua unit harus memeriksa setiap lantai dengan ketat. Laporkan individu yang tidak dikenal. Segera.
Hei, bisakah kamu membelikan saya kopi dan membawa saya ke kantor Frank? Hei, kasih saya umpan balik, oke? Jangan. Coba lakukan dengan tanganmu saya. Siap membantu kamu atau tidak? Saya tahu saya bisa pindah ke lantai 16. Jadi saya memotong layar kembali ke lantai 16. Ini adalah area kantor Frank Manager Umum Wilayah Langya. Dia menempati seluruh lantai ini sendirian. Hanya manajemen puncak VIP dan tentu saja saya Paman Zuo yang bisa masuk ke sini. Kecuali kamu memberitahu saya, mengapa aku harus membawamu ke sini. Kau bahkan tidak bisa membayangkan untuk masuk. Karena aku melihat pola ini. Waktu aku kuliah aku mempelajari perencanaan dan desain perkotaan. Tiba-tiba beasiswa jatuh dari langit. Tepat di depan aku. Tapi donatur beasiswa itu tak pernah muncul aku juga. Pindah ke hubungan masyarakat. Karena beasiswa ini. Seolah-olah semua kondisi baik dipersiapkan khusus untukku. Sejak saat itu di setiap rintangan, ada tangan di belakangku menggambar jalan untukku. Dan ujung dari jalan ini adalah Langya Public Relations. Setiap tanggal 28 bulan aku menerima surat lewat pos berisi kasus-kasus kreatif terbaru dalam industri hubungan masyarakat. Untuk referensi aku, selalu berhasil melewati penghargaan kreatif dengan kesuksesan yang mengejutkan dan mudah mendapatkan penghargaan yang tak pernah kuduga. Berkali-kali aku merasa seperti ada seseorang yang mengintai. Tapi begitu aku berbalik, dia sudah menghilang. Aku hanya melihat punggungnya. Mengingat kembali, sejak aku kuliah, punggung itu dan polanya selalu menghantuiku. Bagaikan hantu. Sampai seminggu lalu, aku melihat sebuah acara wawancara di TV. Dan pola itu muncul lagi. Aku sadar, itu adalah milik eksklusif. Area kantor Frank Manager Regional Langya Public Relations. Oh, aku melihat punggung itu lagi di acara itu. Aku hanya ingin tahu. Siapa yang mengatur nasibku di balik layar? Dan mengapa mereka melakukan ini? Jadi apakah kamu ingin melihat punggungku? Woho ya. Jangan tersenyum. Apa kamu tahu apa masalah terbesarmu? Kamu terlalu percaya diri. Siapa kamu? Kenapa orang lain harus bersusah payah untuk membawa kamu ke sini? Aneh. Berhenti apa yang kamu lakukan? Pergi. Jangan biarkan dia lari pergi. Lihat ada seseorang di lantai 18. Terus pantau pengawasannya. Jika orang ini meninggalkan lantai 18, segera beritahu saya, oke? Berhenti dan berjalan cepat. Hei hei hei. Lembutlah kamu berlari cukup.
Cepat. Apa yang kamu lakukan? Kamu meminta saya datang dan membantu. Kamu keluar, kita ada rapat. Jadi kenapa kamu pergi ke departemen kreatif? Bukankah ini orang favorit? Saya bisa melaporkan kamu karena memasuki perusahaan seperti Non, ini. tolong jangan mengeluh. Saya sangat sombong. Saya baru dengar ada banyak wanita cantik di departemen kreatif perusahaan Langya. Saya ingin datang dan memperluas wawasan. Dai. Ayo pergi dah. Departemen mana? Name badge yang kamu punya? Saya di sini untuk melamar. Pekerjaan wawancara sudah selesai. Kamu seharusnya tidak berada di sini setelah susah payah sampai. Di sini kamu malah berkeliaran, hei. Kamu membawanya ke sini untuk pamer ya? Rasa bangga karyawan yang kuat. Oke. Bawa dia pergi. Sebelum mereka menyadari. Non. Apakah kamu perlu saya menekan lift untukmu? Berikan kesempatan pada rasa ingin tahu. Lalu saya akan memberikanmu sebuah nasihat. Orang seharusnya tidak melakukan hal yang salah. Pada waktu dan tempat yang salah. Tidak ada yang salah dengan rasa ingin tahu. Tapi itu membuang waktu. Orang tidak akan disukai jika tidak melakukan kesalahan. Terima kasih banyak. Dah. Identifikasi telah diverifikasi dan tidak ada masalah. Anda boleh pergi dulu. Media akan datang mulai jam 4 sore. Dan selebriti juga akan mulai tiba sekitar jam 5 sore. Kita masih punya 2 jam lagi. Keamanan harus dipastikan. Setelah jam 4 sore, tidak ada yang diizinkan naik ke lantai 10 ke atas tanpa undangan. Tidak ada yang diizinkan naik ke lantai 10 ke atas tanpa undangan. Oke, apakah lokasi yang rusak sudah dibersihkan? Segera beritahu Departemen Pencahayaan Suara dan Desain Panggung untuk memeriksa kabel listrik, peralatan, dan dekorasi 3 kali. Jika ada kesalahan, saya akan menghubungi penanggung jawab Anda. Juga, beritahu teknisi suara untuk mengganti semua mikrofon yang digunakan untuk pidato hari ini dengan headset. Saya akan naik dalam 20 menit untuk memeriksa detailnya. Julie Sharon, setiap kali saya melihat Anda begitu cakap, saya merasa tidak ada yang tidak bisa Anda tangani. Setiap kali saya melihat Anda tersenyum pada saya merasa tidak ada yang tidak bisa saya selesaikan. Jadi saya percaya kali ini Anda akan bisa mengatasi semua masalah seperti biasa. Kenapa? Anda ingin melihat saya menari. Pemenang belum diputuskan. Belum, lupakan, saya tidak akan menyerah. Yang baru saja mengusir Anda adalah Sharon, Direktur Kreatif Departemen Kreatif. Anda bahkan menyinggungnya dan Anda masih ingin bergabung dengan perusahaan. Tidak mungkin menari saja di sini, Menari saja. Kenapa dia menarik saya? Berhenti menonton semuanya. Ambil posisi Anda, tidak boleh ada kesalahan dalam acara malam ini. Oke. Jangan lihat, jangan lihat. Oke.
Oke, Hei. Kita akan lihat hasilnya besok. Tapi malam ini, ada kesempatan untuk Anda bertemu Frank. Dan semua orang penting di perusahaan. Mereka ada di mana sebenarnya? Kita ada di awan. Membawamu. Kemana? Kita akan naik ke atas. Bukan itu kamu. Bukan aku ada pengawasan di lift. Jadi kamu tidak bisa naik lift. Kita akan bertemu di tangga atas ayo. Ajak Ibu Sabrina, Direktur Pemasaran merek Qingyang di Tiongkok, dan Tuan Ou Presiden Langya PR di Tiongkok ke panggung seperti. Yang kalian tahu, merek Qingyang adalah perusahaan induk dari merek Qingyang yang telah memasuki pasar Tiongkok selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah produk baru pertama yang kami luncurkan. Jadi sudah lama dinantikan. Namun masih menjadi misteri. Seperti Ibu Sabrina, simbol kecantikan dan kebijaksanaan merek untuk Qingyang. Beri tepuk tangan meriah untuk Ibu Sabrina dan Tuan Ou. Tetaplah tersenyum seperti yang kamu lakukan sekarang. Ada reporter wanita di depanmu. Kamu melakukan hal yang salah di waktu dan tempat yang salah lagi. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan tidaklah menarik. Ikuti aku. Qingyang kami sudah lama dinantikan. Karena kami berdedikasi untuk memahami konsumen Tiongkok. Kami berharap untuk menjadi produk yang paling dapat dipercaya. Dalam pikiran mereka hari ini adalah hari di mana Qingyang dan Langya Public Relations secara resmi menandatangani komunikasi. Ini juga menandakan bahwa merek Qingyang telah mempercepat langkahnya untuk memasuki pasar Tiongkok. Segera pergi, kecuali kamu punya undangan. Direktur Siri, maaf kenapa? Kamu di sini. Silahkan segera pergi. Aku tidak tahu di mana yang lainnya. Kenapa hanya aku? Yang di sini kita sepakat untuk menaruh hadiah dan materi yang disiapkan untuk tamu. Di meja check-in. Aku akan mencari mereka nanti. Maafkan aku.
Aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan undangan ini, tapi karena kamu sudah di sini dan punya undangan, aku harap kamu bersenang-senang. Mengapa? Kamu merasa bingung? Ini bukan permainan untuk orang sepertimu. Pergi cuci muka tidur sejenak. Lupakan semua ini. Dan pergilah ke tempat lain dengan senyuman di wajahmu. Aku Li Xiao secara alami cantik dan berbakat kami. Baru saja menikah belum lama ini. Jadi, tunggu saja dan lihat serangkaian aksi hebatku dimulai. Saksikan pernikahan indah antara pengantin dan Lang Lang. Mengapa jenius wirausaha yang merasa dirinya paling benar itu masih di sini? Aku tidak yakin. Mengapa dia masih di sini? Mungkin ada undangan sekarang kami ingin mengundang kedua untuk menyaksikan pernikahan indah antara King Yang dan Langya. Silakan diundang. Korban lainnya seseorang. Selalu harus bertanggung jawab. Ambil ini sebagai kenang-kenangan? Tentu saja. Hari-hari di Langya masih layak dikenang. Juliet juga memiliki tanggung jawab. Bagaimana mungkin Juliet bertanggung jawab atas bawahannya? Lagi pula dia adalah seorang wanita yang takkan membiarkan siapapun mencela dirinya. Dia cemburu ketika bawahannya mendukungnya. Aku bertanya-tanya apakah tandaku dengan tulisan Rui suatu hari nanti juga akan berdiri. Assistant, tolong jelaskan padaku apa yang sedang terjadi. Aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa foto ini menyebar seperti virus di internet. 2 menit yang lalu, Presiden Global meneleponku dan mengatakan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami masalah sejak didirikan pada tahun 1946. Kejadian semacam ini pernah terjadi sebelumnya, dan dia meminta aku menulis laporan investigasi dalam 2 jam dan membahasnya dengannya secara langsung. Saya sudah memesan Penerbangan ke Beijing dalam 2 jam untuk melaporkan pekerjaan saya. Saya sarankan kamu menulis surat pengunduran diri sekarang. Jangan khawatir, Frank. Saya sudah menulis surat pengunduran diri. Sejak hari pertama saya sebagai Direktur Kreatif Eksekutif. Surat itu sudah ada di laci meja saya.
Selama 3 tahun sekarang, kamu selalu bisa mengambilnya kembali tetapi, sebelum kamu berangkat ke Beijing saya ingin menyelesaikan masalah yang perlu kita tangani di momen kritis ini. Kita sedang menghadapi 2 krisis saat ini. Pertama adalah tanggung jawab kita terhadap merek dan memulihkan citra mereka secepat mungkin. Kedua adalah krisis kita sendiri di Langya. Kesalahan besar terjadi di acara perusahaan kita, dan citra Langya juga terpengaruh. Dengan kata lain, kita harus menangani hubungan masyarakat kita sendiri kali ini. Saya mengerti apa yang kamu katakan dan kuncinya adalah solusinya. Saya sudah memberitahu semua direktur, dan mereka sedang dalam perjalanan. Hei, apakah kamu melihat semua lampu itu menyala? Apakah? Semua menyala. Lambert? Salah. Dengarkan pendapat Paman Zhuo. Pendapat seorang petugas kebersihan. Dan di larut malam, jika kamu melihat semua lampu menyala, di Departemen Kewirausahaan itu di lantai 16, ada bisnis besar. Banyak orang pasti akan senang, dan membagikan amplop merah besar. Jika kamu melihat semua lampu menyala di Departemen Pelanggan di lantai 17, itu berarti perusahaan menghadapi beberapa masalah kecil. Kamu pasti akan mendengar banyak orang mengeluh tentang potongan. Contohnya, jika semua lampu di area kerja Frank di lantai 18 menyala, itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Hei, lihat lampu itu, apakah semuanya menyala? Apakah semuanya? Lembur? Salah ini. Adalah pendapat Paman Zhuo. Pendapat seorang petugas kebersihan. Yaitu benar untuk pendapat seorang petugas kebersihan. Dan di larut malam, jika kamu melihat semua lampu menyala, di Departemen Kewirausahaan itu di lantai 16, ada masalah besar. Banyak orang pasti akan senang, dan akan membagikan amplop merah besar. Jika kamu melihat semua lampu menyala, di Departemen Pelanggan di lantai 17, itu artinya, selalu ada beberapa masalah kecil. Kamu pasti akan mendengar banyak keluhan, dan gajimu akan dipotong. Tapi jika semua lampu menyala di area kerja Frank di lantai 18, itu artinya sesuatu yang besar telah terjadi. Banyak orang pasti akan menepuk pantat mereka dan pergi. Itu hanya berarti satu hal. Semua orang akan celaka. Dan kamu juga akan celaka. Khawatirkan dirimu sendiri, sebelum mengkhawatirkan, aku akui saja kekalahanmu. Perusahaan belum tentu celaka. Temui aku setelah makan telur. Lalu apakah kamu akan kalah? Temui aku di studio Dionysus. Juli ini terserah kamu. Sharon, kamu yang bertanggung jawab penuh. Aku tahu aku mencari Julie. Di sini. Maaf, hei. Aku juga tidak ingin dia pergi. Dia adalah direktur kreatif yang hebat. Hanya kamu yang bisa menahannya sekarang. Tunggu, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu kita. Harus mengandalkan gadis ini untuk menyelamatkan
hidup kita harus mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini sengaja kita atur. Karena aku melihatnya di internet, perhatian terhadap merek ini meningkat signifikan. Banyak forum terkenal telah membuat thread diskusi khusus untuknya. Untuk merek baru. Ini pasti sebuah kijabon di industri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan opini publik ke arah yang menguntungkan kita. Dan semuanya akan baik-baik saja. Mengapa kita mengandalkan gadis ini? Untuk mengarahkan opini publik? Apakah kamu ingin melihat kita? Ekspresi malu yang ditangkap oleh para reporter. Tidak, terima kasih. Inilah mengapa kita mengandalkan dia untuk menyelamatkan hidup kita. Ketika semua orang panik, dia satu-satunya yang tersenyum ke kamera. Anda tidak menginginkannya. Untuk mengganti Anda. Kan ya? Sharon Transfer Manajemen Senior belum memilih. Julie dengarkan dia menyelesaikan kata-katanya. Membuat gadis ini menjadi direktur kreatif eksekutif. Ini hanya ukuran sementara. Untuk menaruh dengan tenang. Dia YG pakai buat blokir senjata medianya. Sehingga mereka akan menyalakan kembang api bukan peluru. Kami ingin semua orang percaya hal itu. Semua yang terjadi malam ini. Strategi PR terbaru kami. Dan bukan kecelakaan alasannya. Kenapa gadis tersenyum begitu senang adalah karena Shi rencanakan semua hal ini. Jadi langkah pertama kami adalah menemukan gadis itu. Saya yakin kami akan menemukan solusi yang akan memuaskan dia. Langkah kedua adalah untuk menghubungi semua outlet media dan lanjutkan konferensi tekan di pagi hari. Pada saat yang sama beritahu stasiun TV untuk siaran langsung konferensi. Dan mengatur untuk wawancara yang komprehensif. Partisipan berpartisipasi termasuk CEO King Yang Frank Yao. Dan eksekutif baru. Direktur kreatif. Kami juga perlu menemukan ahli listrik. Dan biarkan dia untuk tetap tenang. Saya sudah memiliki asisten saya melakukan itu. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi bagaimana kita menemukan gadis itu? I remember. Ia wawancara hari ini. Jadi Departemen SDM seharusnya memiliki informasinya. Saya menghosting wawancara ini. Namun sayangnya dia tidak meninggalkan informasi pribadi. Dan dia tidak salah satu pemohon praterdaftar kami. Aku tidak akan kebohongan. Untuk menyimpan posisi saya. Jika dapat membantu perusahaan keluar dari predikat ini, saya tidak keberatan. Saya mengerti. Ini no you know. Nomor telepon gadis. Anda bersama. Maksudnya gimana? Dia memakannya. My Tuhan. Terimalah he. Selama Anda menyetujui permintaan saya, kantor ini akan menjadi milik Anda. Mulai sekarang, kamu adalah Direktur Kreatif Eksekutif di Langya Public Relations. Selain itu, ada banyak keuntungan lainnya. Kamu sekarang adalah VIP. Jelaskan secara spesifik. Aku suka mendengarnya contohnya. Mobil, hotel, apartemen. Gaji tahunan lebih dari 1 juta. Kamu pada dasarnya tidak perlu biaya pribadi. Perusahaan akan menanggung semuanya. Dan tunjangan lainnya. Jauh lebih banyak daripada ini. Aku akan memberikan. Kontraknya sebentar lagi. Semua tertulis dengan sangat jelas di sana. Bahkan aku iri padamu jika teman sekelasku tahu tentang ini. Mereka pasti akan muntah darah dan mati. Pergilah, aku punya permintaan. Tentu saja semuanya bisa dinegosiasikan.
Putar balik. Aku ingin melihat punggungmu. Ini bukan lelucon. Aku serius, aku hanya sedang melihat punggungmu. Bukan dia juga bukan dia Bukan punggung itu. Baiklah, putar balik. Apa kamu percaya pada Tuhan? Aku percaya. Dia mengirimmu ke sini. Tapi aku tidak setuju dengan permintaanmu. Apa kamu tahu apa posisi Direktur Kreatif Eksekutif itu? Departemen Kreatif adalah jiwa, dan Departemen Inti. Bilangnya Public Relations Direktur Kreatif Eksekutif adalah jiwa dari jiwa itu. Kamu bertanggung jawab atas semua direktur kreatif seperti aku. Ada 6 direktur departemen yang sejajar denganmu. Dan kamu adalah yang paling penting. Dalam industri humas kreatif kami, kamu mungkin tidak bisa mencapai ini seumur hidupmu sebentar. Ada apa? Apa yang menginspirasi kamu? Aku menang. Kamu juga menang, ya. Tangan itulah yang melakukannya. Dorongan itu membawaku masuk ke langkah public relations. Mereka menjadikanku direktur kreatif eksekutif. Asisten Frank Sherry. Biarkan dia datang. Hei, Berhenti Membuel. Kamu adalah direktur kreatif eksekutif, tapi kamu hanya sedikit lebih rendah pangkatnya dibandingkan saya, Paman Zhuo. Saya bahkan belum menyikat gigi. Tidak apa-apa. Saya hanya bertanya padamu. Haruskah saya pergi atau tidak? Kamu tahu itu jebakan. Tapi kamu tetap membuat saya terjebak. Tangan itu membawa saya ke langkah public relations. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Kamu harus bertanya padanya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyakan pada dirimu sendiri. Dan saya akan mendengarkanmu. Apakah kamu gugup dan gila? Kamu bahkan tidak tahu siapa saya, tapi kamu mempercayakan hidupmu padaku. Bagaimana jika hal mengerikan ini benar-benar terjadi? Mungkin mereka akan mengeluarkan organ dalammu dan menjualnya? Hahaha, maaf. Saya terlalu banyak berpikir. Itu kamu tidak sepadan. Saya percaya padamu. Bagaimana jika saya salah? Orang yang tidak membuat kesalahan tidak menyenangkan. Itu poin yang bagus, tapi jika kamu pergi, kamu tidak akan pernah tahu siapa tangan Tuhan itu. Dan kamu tidak akan bisa masuk dan mencari pekerjaan. Dari sekarang, kamu harus beradaptasi dengan kehidupan di perusahaan besar. Nama Inggrismu adalah Cherry. Saya tahu Cherry. Berarti Cherry. Tapi saya bukan Cherry, dan saya tidak ingin menjadi Cherry siapapun. Saya datang padamu karena kamu membutuhkan saya. Saya tidak punya nama Inggris. Nama saya Licia Xia. Oke. Masuk dan... mulai. Kamu harus mengirimkan sepatu sebelum jam 8 pagi besok.
Ini asistenmu Lily. Kamu bisa tanya dia. Untuk apapun yang kamu butuhkan di masa depan baik di kerja maupun di kehidupan. Terima kasih, aku tidak butuh itu. Ini bukan untukmu. Ini untuk pekerjaan. Satu-satunya yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah menghafal semua informasi ini sebelum malam ini. Aku tidak mengerti. Apa hubungannya ini dengan kegiatan besok? Aku juga lelah dan ngantuk, seperti kamu. Jadi tolong jangan tanya apa-apa, karena kita tidak punya cukup waktu. Guru kamu bisa mulai sekarang. Jangan tidur di kasir petugas kebersihan. Aku akan istirahat sebentar di sini. Lalu aku akan putus denganmu. Hei, kamu benar-benar bodoh. Direktur kreatifmu sekarang hanya sedikit lebih muda dariku. Sungguh tidak pantas kamu terus datang ke studio. Jadi, aku pikir kamu harus bangun. Asia Smile. Hei Asia Smile. Bangun-bangun. Bangun. Xiao bangun. Hom bangun. Tidak kamu mau bangun? Jam berapa? Jam 6? Kamu tidak melakukan apa-apa padaku tadi. Malam. Kan? Aku takut, aku takut. Aku belum selesai menghafalnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan ajarkan kamu rahasia. Para reporter itu sudah berpengalaman. Jadi kamu harus ingat. Bagaimanapun rumitnya, pertanyaan mereka. Kamu hanya perlu 4 kata. Strategi PR. Apapun yang kamu pikirkan, teruslah tersenyum. Seperti di foto ini. Bangun-bangun. Halo?
Semuanya. Aku Li Xiaoxiao, Direktur Kreatif Eksekutif Langya Public Relations. Kemarin saya menggunakan metode unik untuk membuat nama Qingyang dikenal oleh semua orang secepat mungkin. Tarian Kanggu hari ini juga menunjukkan kepada teman-teman dari berbagai kalangan hubungan kerjasama yang erat antara Qingyang dan Langya. Kanggu sebuah duet memerlukan kepercayaan mutlak antara para penari. Meskipun ini pertama kalinya saya bertemu dengan pasangan menari saya percaya pada pilihan saya. Ini adalah sikap saya, dan juga sikap Qingyang terhadap mitra. Karena sikap inilah, wawancara Qingyang memiliki efek yang sangat baik. Baru saja saat menari, sebuah pikiran melintas di benak saya. Jarak antara kami berdua sangat dekat. Jika yang lain memiliki ketombe, itu pasti akan terlihat. Jadi, sampo anti ketombe Qingyang pasti bisa menunjukkan kesempurnaan Anda. Saya menyarankan kita semua menggunakan Qingyang ketika produk resmi diluncurkan di pasaran. Direktur Li, apakah pantas menggunakan grafiti pada merek produk perusahaan Anda? Ini adalah bagian dari strategi PR kami. Melakukan terobosan inovasi dan menemukan elemen ekspresi paling modis untuk klien kami adalah yang harus dan wajib kami lakukan. Karena klien kami telah memberikan dukungan besar. Anda tidak mengatur langkah ini sebelumnya. Menciptakan kejutan adalah strategi PR kami yang paling penting. Mengapa? Bahkan orang-orang di perusahaan sendiri terkejut. Dengan foto-foto itu, Menjaga rahasia adalah inti dari strategi PR. directly, mengapa semua kata-kata Anda adalah strategi PR? Karena setiap pertanyaan yang Anda ajukan kebetulan adalah bagian dari strategi PR kami. Anda selalu berbicara tentang strategi publisitas. Strategi PR Anda mempelajarinya cukup cepat. Anda yang mengajari saya itu. Saya benar-benar berpikir, tarian Tango Anda adalah ide yang hebat. Sanggar avant-garde. Reaksi penonton sangat kuat. Sebenarnya itu semua berkat Anda. Inspirasi saya datang dari Anda dan Zhuo Yuan menari di lobi. Dan saya serta Yo Yan menari. Itu adalah hari pertama Anda datang ke Langya. Kamu melihat segalanya. Saya melihat di ruang pengawasan. Saya pikir banyak hal indah terjadi hari itu. Rasanya seperti mimpi. Bagaimana menurutmu? Model baru 2009 yang kamu kenakan seharusnya memiliki tujuan hubungan masyarakat untuk mengkonsolidasikan konsumen yang ada dan memperdalam kesadaran merek mereka. Bukan meningkatkan penjualan sebesar 14% lagi. Jadi tema Copio Rating kami juga ditujukan untuk tujuan ini, memperkenalkan seorang asing. Jika kamu adalah bos sebuah merek, apakah kamu akan puas dengan mengkonsolidasikan konsumen yang ada? Saya tidak akan. Saya akan. Lei Chuan sekarang menghadapi ekspansi terus-menerus dari merek lawan. Jika kita meningkatkan kuota penjualan kita sekarang, itu akan sangat berbahaya. Saya pikir kita harus berkomunikasi dulu dengan perusahaan mereka tentang kuota penjualan. Bayangkan, jika kita memiliki semangkuk nasi di tangan kita, apakah kamu akan menyimpan nasimu dulu? Atau mengambil nasi orang lain dulu? Jika kamu terus berpikir seperti ini, mangkuk nasimu akan diambil oleh orang lain. Tradisi Langya Public Relations adalah ekspansi. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang tentara. Tujuan mereka adalah selalu menyerang. Kapan rencana barunya? Besok sore. Besok pagi. Sayang, kita sudah pindah ke rumah baru. Datang dan lihat betapa luas dan terangnya. Cherry. Cherry. Panggil saya. Nama saya Li Xiaoxiao. Ini kartu identitasmu. Nama kamu adalah Cherry di sana. Saya tidak membutuhkan kartu lain untuk mengidentifikasi saya. Dengan kartu ini saya bisa masuk dan keluar dari gerbang utama dan mengakses database inti perusahaan. Hanya kartu kamu dan kartu mener umum yang memiliki izin ini. Tentu saja kamu juga bisa menggunakan kartu ini untuk menikmati restoran VIP di lantai 8, spa di lantai 5 dan pusat kebugaran di lantai 6 secara gratis. Gunakan jalur khusus eksekutif dan naik lift khusus eksekutif. Tapi semua ini milik Cherry. Bagaimana jika aku kehilangannya?
Julian Mr. Ju dulu adalah Director Creative Executive TAPI. Sekarang kau yang jadi Director Creative Lily, Executive. tolong keluar dulu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan pada Jerry. Aku akan menunggu di luar. Telepon aku kapan saja. Lihat Lily, aku sudah kembali. Mulai sekarang, kamu hanya boleh mendengarkan perintah Cherry. Kamu milik Cherry sekarang, Lily. Maaf, Cherry. Tolong keluar. Biasanya posisi ini untuk pria. Tapi tradisi lainnya public relations adalah departemen kreatif hanya boleh diisi wanita. Jadi kita semua jadi pendatang.